Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha semua, bertemu kembali dengan Bunda Trisna di Mapel PPKN. Baiklah Ananda, langsung saja ya. Yang mana pekan lalu kita sudah membahas makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, hari ini Bunda akan melanjutkan menjelaskan tentang masih di bab 3 ya, kita lanjutkan, yaitu tentang peranan peraturan perundang-undangan dan fungsi peraturan perundang-undangan, dan juga yang terakhir yaitu ada azas-azas peraturan perundang-undangan. Oke, kita bahas yang pertama dari peranan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap negara, karena peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan, azas legalitas, dan merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Nah, pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, peranan peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang penting bagi suatu negara. Menurut Bagir Banan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan ada 4 bagi negara Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal. Maksudnya atau mudah diidentifikasi, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum yang tertulis, bentuk, jenis, dan tempat, dan pembuatnya juga jelas. Yang kedua, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata, karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali. Yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya. Dan yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, itu jadi 4 peranan dari peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya kita ke fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini memiliki 2 fungsi, yaitu ada fungsi internal dan fungsi eksternal. Untuk fungsi internal itu sendiri berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum negara. Nah, fungsinya yang internal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi penciptaan hukum, yang kedua fungsi pembaharuan hukum, yang ketiga fungsi integrasi, dan yang keempat fungsi kepastian hukum. Sedangkan kalau fungsi eksternalnya dari fungsi eksternal dari peraturan perundang-undang ini ialah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang keluar dari sistem hukum suatu negara. Yang mana fungsi eksternal ini ada 3. Yang pertama fungsi perubahan, yang kedua fungsi stabilisasi, dan yang ketiga adalah fungsi kemudahan. Jadi itulah fungsi-fungsi dari peraturan perundang-undangan. Kita selanjutnya yang terakhir akan kita bahas adalah azas-azas peraturan. Terakhir ialah azas-azas peraturan perundang-undangan. 1. Azas kejelasan tujuan. Azas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Azas ini menyatakan bahwa
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan demi hukum. 3. Azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Azas ini menyatakan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 4. Azas dapat dilaksanakan. Azas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 5. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Azas ini menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Azas kejelasan rumusan. Azas ini menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 7. Azas keterbukaan. Azas ini menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.